Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nayara Zahra dari kelas 10 RPL 6 dengan nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan nih tentang peristiwa PKI Madiun 1948. Oke, di sini ada the contents of my presentation. Jadi yang pertama saya akan bahas apa sih PKI Madiun 1948. Yang kedua, latar belakang dari PKI Madiun itu seperti apa. Lalu yang ketiga, tujuan dari PKI Madiun 1948 itu bagaimana. Dan yang keempat, siapa saja sih tokoh korban dari PKI Madiun 1948. Yang kelima, yaitu dampaknya bagaimana. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana peristiwa penumpasan PKI Madiun 1948. Oke, kita lanjut. Disimak ya teman-teman. Oke, yang pertama nih, apa sih PKI Madiun 1948? Jadi, PKI Madiun 1948 adalah sebuah konflik nih antara pemerintahan RI dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu FDR atau Front Demokrasi Rakyat selama Revolusi Nasional Indonesia. Nah, FDR ini terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, PBI atau Partai Buruh Indonesia, SOBSI, dan Pesindo. Nah, konflik ini dimulai pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Nah, lanjut ke latar belakang nih. Ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi PKI Madiun tahun 1948. Peristiwa yang pertama nih, yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Peristiwa yang kedua, yaitu kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI musuh yang mempunyai cita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Nah, jadi Amir Syarifuddin dan tokoh PKI musuh ini yang merupakan pemimpin dari PKI Madiun 1948. Oke, di sini ada peristiwa yang terakhir, yaitu propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri, yakni Kabinet Hatta, akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Lanjut ke tujuan dari PKI Madiun. Tujuannya yang pertama yaitu membentuk negara RI Soviet. Yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Lanjut, ini dia tokoh-tokoh nih yang menjadi korban PKI Madiun 1948. Terdapat 17 tokoh yang mempunyai sebutan sebagai korban keganasan PKI tahun 1948 yang gugur di desa Kresek. Nah, diantaranya adalah 1. Kolonel Inf Marhadi, yang kedua ada Letkol Wiono, ketiga ada Inspektur Pol Suparbak, yang keempat ada Mei Istiqlah, kelima ada RM Sarjono yang merupakan Patih Madiun, yang keenam ada Kiai Hussein yang merupakan anggota dari DPRD Kabupaten Madiun, ketujuh ada Muhammad menjadi pegawai dinas kesehatan, yang kedelapan ada Abdul Rohman sebagai asisten Wodonojiwan, yang kesembilan ada Susrodi Brojo sebagai staf PG Rejo Agung, dan yang ke-10 ada Soeharto sebagai guru sekolah pertama Madiun. Selanjutnya ada Sapirin sebagai guru sekolah Budi Utomo. Yang ke-12 ada Supardi yang merupakan wartawan freelance Madiun. Selanjutnya ada Sukadi yang merupakan tokoh masyarakat. Selanjutnya ada Kiai Haji Sidik. Ada R. Haris Bagio sebagai Bondono Kandigoro.
Lalu ada Kiai Haji Barokah Fakhruddin sebagai seorang ulama, dan yang terakhir ada Maidi Martodisomo sebagai agen polisi. Nah, itu dia 17 tokoh yang menjadi korban PKI Madiun tahun 1948. Lanjut ke dampak apa aja dampak dari PKI Madiun ini. Yang pertama, ada pembangunan terganggu, banyak masyarakat yang meninggal, aktivitasnya terganggu, dan para masyarakat merasa tidak aman. Oke, di sini yang terakhir ya, yaitu penumpasan PKI Madiun tahun 1948. Nah, Kolonel A.H. Nasution memimpin operasi penumpasan pada tanggal 20 September tahun 1948, dan dia melakukan operasi ini demi memulihkan kembali keamanan di Madiun. Lalu apa sih operasinya? Oke, di sini ada nih salah satu operasi yang dilakukan oleh Kolonel A.H. Nasution, yaitu pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto yang berada di sebelah barat Ponorogo. Dalam pengejaran tersebut, musuh berhasil ditemukan dan ditembak mati. Dan Amir Syarifuddin dengan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Oke, jadi itu dia yang sudah saya berikan ke kalian tentang peristiwa PKI Madiun tahun 1948. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.